Halo adik-adik, salam, selamat hari Minggu bagi kita. Kita akan melaksanakan ibadah Minggu kita adik-adik seperti biasa. Ibadah kita pada tanggal 13 Juni ini, tolong adik-adik semua untuk mengikuti ibadah ini, persiapkan Alkitab, begitu juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu juga saya mau menanyakan mengenai tentang ujian adik-adik. Mungkin ada yang sedang ujian, ada yang selesai ujian. Tapi saya juga mengingatkan, sebelum adik melaksanakan mau belajar ataupun mau ikut ujian, tetap berdoa adik-adik, supaya adik-adik dapat melaksanakan ujian dengan baik, dengan benar, dan yang terpenting, takut akan Tuhan untuk mengerjakan ujian-ujian yang telah guru sampaikan kepada adik. Bagi adik-adik yang telah selesai, tetap adik-adik, ikuti juga protokol kesehatan, supaya kita tetap sehat, saudara-saudara kita di rumah, orang tua kita tetap sehat. Itu dari saya, pesan saya adik-adik, mari adik-adik kita semua, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, terkhusus bagi adik-adik kami pra remaja dan remaja yang saat ini berada di rumah. Tuhan, kami juga akan melaksanakan ibadah kami secara online Tuhan, tidak bisa bertatap muka karena situasi COVID-19 yang saat ini sedang merajalela, sedang cukup tinggi wabahnya Tuhan di kota kami, di kota Medan. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, saya sendiri. Bapa, tolong Tuhan, kuasai hati kami, buka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mampu mendengar, melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga punya kesalahan, punya dosa Bapa dari perbuatan kami, dari kesalahan kami yang tidak baik di hadapan-Mu Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Bapa, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik kami di rumah, mari kita sama-sama ikut bernyanyi dan mendengarkan pujian, lagu pujian yang akan dipersembahkan. Terima kasih. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mengikuti ibadah kita. Di sini saya mau adik-adik fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab. Jadi pada ibadah kita ini, adik-adik juga ikut membaca Alkitabnya yang ada di rumah. Di sini akan saya sampaikan firman Tuhan dengan judul, dengan tema, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Yang diambil ayat Alkitabnya di Kisah Para Rasul 4, ayat 23 sampai 31. Saya ulangi adik-adik, tema kita pada hari Minggu ini, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Jadi di Kisah Para Rasul 4, ayat 23 sampai 31. Tolong adik-adik buka dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi di sini saya juga akan
membaca firman Tuhan ini dengan sama-sama kita baca di Alkitab kita. Mari adik-adik kita baca. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rumah bangsa-bangsa, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus karena beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ayat 31 terakhir, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Demikian firman Tuhan yang sama-sama kita telah baca. Jadi di sini adik-adik, di dalam kita yang hidup di dunia ini, kita pasti banyak permasalahan. Apalagi kita yang sudah sebagai pengikut Kristus. Saya ulangi lagi, di dalam kehidupan kita sehari, baik adik-adik di rumah, kita tahu, sama-sama tahu adik-adik, kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, dan di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan adik-adik, pasti kita mengalami tekanan-tekanan adik. Di dalam komunitas kita, tekanan-tekanan itu karena di dunia ini penuh dengan berbagai permasalahan adik-adik. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus. Jadi, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus pasti ada mengalami penolakan adik-adik. Di sini, karena kita sebagai pengikut Kristus, kita ada penolakan. Kita juga pernah merasakan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, seperti dari teman-teman kita. Baik itu teman-teman kita seiman adik-adik. Teman-teman kita seiman ini, ada yang belum mengerti tentang firman Tuhan seutuhnya adik-adik. Itu menjadi penolakan juga kehadiran kita yang kita sudah pahami firman Tuhan. Jadi di sini sama-sama kita terus belajar adik-adik. Karena Tuhan Yesus memberikan pengajaran adik-adik. Supaya kita lebih pintar, lebih tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang perlu diikuti, mana yang harus kita kerjakan menurut kesenangan Tuhan, menurut kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Jadi adik-adik di sini saya mau bercerita tentang di dalam firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini di Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 di sini tentang doa jemaat adik-adik. Sebelum kita berbicara tentang doa jemaat ini di dalam firman Tuhan yang hari ini yang akan kita dengarkan, kita harus kembali lagi. Saya keinginan untuk adik-adik setiap ada satu cerita, kita harus tahu sebelum itu apa sih ceritanya, apa sih dasar-dasarnya dan kronologis cerita itu. Saya mau ceritakan tentang kronologis sebelum kita masuk ke perikop kita ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Di situ ceritanya, kronologisnya, kita penolakan yang ada saat sekarang ini terhadap kita, kita dicerca, dihina, dan kita pernah mengalami intimidasi, itu sudah pernah terjadi pada cerita di Kisah Para Rasul 4
tentang Petrus dan Yohanes yang diperhadapkan di mahkamah agama. Coba adik baca di Alkitab kita, di Kisah Para Rasul 4, ayat 1 sampai dengan 22 adik-adik. Di sini Petrus dan Yohanes mengadakan pengajaran adik-adik tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Pengajaran, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sini juga, saya setelah bercerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes dengan memakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang lumpuh yang terjadi kesembuhan. Dan Petrus melaksanakan pengajaran kepada orang lumpuh ini dan dia menjadi berubah adik-adik dari yang kebiasaan yang tidak baik menjadi yang baik. Itulah kemarin saya sampaikan di ibadah kita kemarin. Jadi di sini Petrus juga terus melaksanakan pengajaran. Jadi dia juga melaksanakan pengajaran ini kronologisnya. Petrus, Yohanes melaksanakan pengajaran Tuhan Yesus, juga memberitakan tentang Tuhan Yesus kebangkitannya dari antara orang mati. Yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, contohnya itu orang lumpuh itu. Artinya dari pengajaran Tuhan Yesus ini, kesembuhan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di tubuh orang lumpuh ini. Dan kembali orang lumpuh ini bisa berjalan dan normal kembali. Kemudian di dalam pengajaran dan pemberitaan tentang nama Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang besar, sehingga banyak orang percaya adik-adik. Itu coba adik-adik lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tapi di dalam pengajaran Petrus ini, kepada orang-orang banyak terjadi orang yang percaya semakin banyak. Jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bayangkan adik-adik, seorang laki-laki saja sudah 5.000. Jadi tentang pengajaran Petrus ini terjadi perubahan. Banyak orang berubah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi di sini juga dengan pengajaran-pengajaran yang dilaksanakan Petrus, Yohanes ini banyak memberi banyak pembenci dari Petrus dan Yohanes ini adik-adik. Pembenci-pembenci itulah yang akan, ini kenapa? Merasa terganggu, merasa gelisah. Pembenci-pembenci itu adalah tua-tua, hanya di bait Allah, pengawal bait Allah, kepala pengawal, imam-imam, termasuk orang-orang Saduki. Coba adik lihat juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Di situ juga Petrus juga dengan terganggunya mereka dibawa ke persidangan. Inilah adik-adik yang tadi saya ceritakan, bahwasanya bukan hanya hari ini saja kita terjadi penekanan ataupun penolakan, dicerca, dihina. Tapi sejak dulu sebagai pengikut Kristus itu pasti ada penolakan dan cercaan. Jadi adik-adik kami di rumah, coba terus pegang Alkitabnya, perhatikan, sehingga Petrus dan Yohanes dibawa ke persidangan. Ke persidangan ini harus kok bisa terjadi ini, banyak orang-orang yang disembuhkan, banyak orang-orang yang percaya yang dilaksanakan oleh Petrus, sehingga terjadi perubahan adik-adik. Di dalam persidangan itu Petrus, Yohanes juga bersaksi adik-adik, memberitakan ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Coba perhatikan juga di Alkitabnya, keberanian Petrus dan Yohanes untuk bersaksi karena sudah dipenuhi oleh Jadi adik-adik, keberanian dia itu juga karena saya telah juga sampaikan kepada adik minggu lalu, karena adanya dia tetap berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus tercurah kepada dirinya, keberanian untuk bersaksi bertambah terus adik-adik. Dia tidak takut di dalam persidangan itu dan dia sampaikan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepadanya, dia akan lakukan, dia akan teruskan pengajaran itu, apapun resikonya. Jadi di sini keberanian Petrus semakin besar. Petrus juga, keberanian Petrus untuk bersaksi karena sudah dipenuhi Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Kemudian Petrus juga menyampaikan di persidangan itu keselamatan tidak ada di dalam siapapun
juga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, sehingga orang-orang di persidangan itu mengenal Petrus sebagai pengikut Kristus dengan keberanian yang sungguh luar biasa adik-adik menyampaikan berita keselamatan ini. Itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Perhatikan terus adik-adik ya yang saya sampaikan di Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dan Petrus dan Yohanes itu sudah memberikan satu contoh. Tadi orang lumpuh mengalami kesembuhan oleh kuasa Tuhan Yesus. Petrus juga dan Yohanes tetap taat kepada Allah. Sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan karena mereka tidak mempunyai, orang di persidangan itu cukup heran, tidak punya kesalahan. Karena yang diperbuatnya kebaikan adik-adik, yang menyembuhkan. Jadi apa yang salah di diri mereka? Sehingga kenapa harus disidangkan? Jadi mereka sepakat untuk dilepaskan adik-adik di dalam hukuman mereka. Ini yang kita dapat dari cerita-cerita sebelumnya. Itulah yang di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 adik-adik. Jadi di sini saya mau menyampaikan kita dapat mengambil kesimpulan dari adik-adik kami. Petrus dan Yohanes telah melaksanakan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dan mereka berani bersaksi. Itulah kekuatan bagi mereka. Dan mereka sampaikan kepada teman-teman mereka. Mereka ceritakan apa yang terjadi di dalam persidangan itu. Dia tetap teguh imannya, tetap melaksanakan pengajaran Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan. Sehingga teman-teman mereka merasa, wah ini betul-betul Tuhan telah menolong kami, telah menolong Petrus dan Yohanes. Jadi di sini Petrus dan Yohanes dan teman-temannya melaksanakan setelah mendengarkan kesaksian mereka, teman-teman Petrus dan Yohanes melaksanakan berkumpul dan berdoa adik-adik. Di dalam mereka berdoa, saat mereka berdoa, terjadi satu perguncangan adik, bergoyang. Itulah yang ada di firman Tuhan di Kisah Para Rasul itu. Coba kita dengarkan, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mempunyai keberanian yang penuh untuk memberitakan firman Allah ke seluruh penjuru dunia, penjuru bumi ini adik-adik. Jadi mereka mendapat curahan Roh Kudus tercurah kepada mereka saat berdoa. Dan mereka mendapatkan satu keberanian. Jadi adik-adik di sini saya mau menyimpulkan bahwasannya adik-adik kami di rumah, kita dapat belajar dari Petrus dan Yohanes untuk cara dan teman-teman mereka untuk cara-cara berdoa. Gini adik-adik, saya mau jelaskan sedikit. Untuk cara-cara kita berdoa, pertama, adik kami berdoa, pertama harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Pujian kepada Tuhan Yesus yang telah menolong kita sehingga mereka lepas adik-adik dari tahanan. Ini sebagai contoh karena Petrus dan Yohanes tetap memuji dan mengagungkan Tuhan sehingga mereka lepas dari tahanan. Yang kedua adik-adik, mengingat firman Tuhan. Kita tahu sama-sama dunia ini tidak dapat kita rubah adik-adik. Penuh dengan kerusuhan, penuh dengan perang sana-sini, kedagingan, merasa paling berkuasa, penuh dengan pergumulan yang cukup berat. Tapi ingatlah, kita sebagai pengikut Kristus tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan tidak kecewa atas kondisi dunia ini adik-adik. Yang ketiga, belajar dari doa Petrus dan Yohanes, kita mengungkapkan pergumulan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Hati kita merendahkan hati kita adik-adik. Menyadari kita tidak mampu mengatasi masalah ini kalau tidak campur tangan Tuhan di dalam diri kita. Jadi adik-adik kami kita harus sungguh-sungguh berdoa, sikap
hati kita yang benar dan penuh keyakinan agar Tuhan Yesus senantiasa bersama kita, adik-adik. Jadi kita mau kekuatan dan keberanian kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi jangan seperti orang-orang di luar sana, dia yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya paling berani, paling hebat, dan merasakan, tidak ada itu, tidak ada Tuhan. Saya paling kuat, saya punya uang, badan saya besar, saya punya massa, saya punya kekuatan. Itu semua duniawi, adik-adik. Itu tidak boleh ditiru. Yang harus kita camkan dan kita resapi, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan mengatur kehidupan kita, agar Tuhan menolong kehidupan kita, dan kita berani, adik-adik, untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita, dan kita tetap satu, adik-adik, berdoa kepada Tuhan. Itu yang terutama, dan yang kedua, taat, adik-adik. Selain berdoa, taat kepada Tuhan, supaya semua doa-doa kita didengar Tuhan. Jadi sehingga doa ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdampak kepada kita menjadi berani untuk melaksanakan misi Allah, penginjilan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga adik kami Tuhan, Tuhan tetap bersama adik-adik kami, para remaja dan remaja, mungkin saat ini dalam suasana ujian, Bapa, sertai mereka, berikan mereka kepintaran, agar mereka mampu menjawab segala ujian yang diberikan guru kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, atas firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan pada ibadah kami ini. Bapa, semua ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi bagi kehidupan kami, bukan kehendak kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di mana cerita Alkitab kita hari ini, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan dari Pak Dedi tadi. Dan kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan berdoa bersama. Mari, Kak Juni mau ngajak adik-adik hari ini memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan kalian ke gereja dengan mengantarkan langsung ke sekretariat gereja, atau mentransfer ke rekening GKI Sumut di Bank Mandiri, atau men-scan QR yang tercantum di layar. Nah, adik-adik, terima kasih untuk persembahan yang sudah kalian berikan. Kak Juni mengajak kalian berdiri bersama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa bersama. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau berdoa, agar juga dengan doa yang sungguh-sungguh kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Apapun rintangan, hambatan yang kami hadapi, di dalam kami memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan penyertaan-Mu dan penyertaan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan dan kami menjadi anak-anak terang dan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk para pelayan Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa dan memohon kepadamu, kiranya kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kami pengetahuan yang baik, juga damai sejahtera-Mu senantiasa. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, pakai masker dan hindari kerumunan. Semoga hasil ujian kalian sukses dan kalian semua bisa naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.